Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Rahmayanti dari kelas 11 IPA 6 nomor absen 30. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani dan perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Poin yang A. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Lahirnya Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi, pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman, diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, yang biasa disebut Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan rakyat. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Quraisy, yaitu Iskishiyar. Kerajaan Turki Utsmani pernah menempatkan diri sebagai negara adidaya setelah bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Bagi Turki Utsmani, Bizantium memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah Islam. Masa kejayaan Daulah Turki Utsmani ada pada masa kekuasaan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Perkembangan yang dicapai pada masa Turki Utsmani, secara resmi Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Sepanjang sejarah Turki Utsmani ini telah terjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Para sultan tersebut diangkat berdasarkan keturunan seperti halnya khalifah sebelumnya. Masa pemerintahan Turki Utsmani sangat lama, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi. Menjadikan sejarawan berbeda pendapat dalam membuat periodisasi, namun secara umum periodisasi ini dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama, periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi, yaitu dari masa Utsman I sampai masa Bayazid I. Pada masa ini mencakup awal berdirinya Kerajaan Turki Utsmani, penaklukan pertama dan kekalahannya melawan Timur Leng yang banyak menaklukkan wilayah-wilayah Islam. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1403 sampai 1566 Masehi. Masa ini diisi oleh Muhammad I sampai masa Sulaiman I Al-Kanuni. Periode ini mulai adanya pembangunan kembali dan perkembangannya secara cepat sampai pada puncak kejayaannya. Disinilah masa penghargaan Turki Utsmani. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1566 sampai 1703 Masehi, dari Sultan Salim II sampai masa Sultan Mustafa II. Masa ini ditandai dengan adanya penaklukan dan jatuhnya Hongaria kepada musuh. Periode yang keempat yaitu pada tahun 1703 sampai 1839 Masehi, ditandai dari masa Sultan Ahmad III sampai masa Sultan Mahmud II. Periode ini dikenal dengan masa kemunduran dan kelemahan yang ditandai dengan terjadinya perjanjian-perjanjian dengan raja-raja luar Islam yang tidak menguntungkan. Periode yang kelima yaitu pada tahun 1839 sampai 1922 Masehi, dari masa Sultan Abdul Al-Majid I sampai masa Muhammad VI. Masa ini ditandai dengan kebangkitan dari segi budaya dan administrasi dengan adanya pengaruh dari Barat. Poin yang B, yaitu perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Yang pertama, bidang kemiliteran. Seorang tokoh yang menonjol dalam pengembangan militer Kerajaan Turki Utsmani adalah Sultan Orkan.
Dia berhasil menaklukkan yang terjadi dalam lembaga kemiliteran sekaligus mengadakan pameran. Yang kedua yaitu bidang ekspansi. Secara umum, proses perluasan wilayah kekuasaan Turki Utsmani dapat menjadi bagian dalam dua periode. Periode pertama dimulai pada masa Sultan Utsmani sampai dengan datangnya serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Periode kedua adalah periode pasca serangan Timur Leng. Yang ketiga yaitu bidang pemerintahan. Wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang sangat luas dibagi dalam beberapa provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur atau pasha. Setelah mengalami reorganisasi, pembagian provinsi yang lazim dikenal pada abad ke-16 sampai 17. Yang keempat yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Bangsa Turki adalah bangsa yang memiliki darah dan watak kemiliteran yang sangat kental. Orang-orang Turki tidak terlalu tertarik dengan bidang ilmiah. Namun walaupun demikian mereka memiliki keistimewaan dalam bidang arsitektur bangunan. Arsitektur Utsmani memiliki keunikan yang berbeda dengan arsitektur lainnya. Hal ini dapat terlihat pada bangunan Masjid Al-Muhammad, Masjid Jami' Muhammad Al-Fatih, Masjid Abu Al-Ansori yang hingga saat ini masih terlihat agung dan megah. Yang kelima yaitu bidang keagamaan. Dalam bidang ini khususnya kreativitas mereka dalam menulis kitab Islam memang tidak semarak masa-masa kekhalifahan sebelumnya. Para ulama pada umumnya difokuskan para syahman, syam'an, dan hasyiyah dalam menulis kitab-kitab mereka, dan hampir tidak dijumpai kreasi baru. Sehingga masa ini sering mendapat sebutan Asr al-Syuruh wa al-Hawashi. Sekian penjelasan dari sejarah lahirnya Daulah Utsmani dan perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.